Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya menggantikan putri saya karena memang berhalangan bulanan. Untuk itu saya lanjutkan untuk kultum pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan melaksanakan salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga serta sahabatnya, dan kita harapkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan kali ini mungkin kita mengetahui ada salah satu malam yang kita inginkan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam itu dijumpai hanya setahun sekali. Orang yang beribadah sepanjang tahun tentunya akan lebih mudah mendapatkan kemuliaan di malam tersebut, karena ibadahnya rutin dibandingkan dengan yang beribadah jarang-jarang atau bolong-bolong. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait malam Lailatul Qadar tersebut. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tersebut secara terpisah, sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama kurang lebih 23 tahun. Ini merupakan salah satu petunjuk keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Kemudian yang berikutnya adalah malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Seperti dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. An-Nawawi mengatakan amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan 1000 bulan. Beberapa ahli tafsir dan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Ini sungguh keutamaan malam Lailatul Qadar yang sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Seperti dalam Al-Quran surat At-Tuhan ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Malam penuh keberkahan ini adalah malam Lailatul Qadar seperti dalam firman tersebut. Dan ini sudah menunjukkan keistimewaan dari malam tersebut, apalagi dirinci dengan poin-poin selanjutnya. Kemudian keistimewaan dari malam Lailatul Qadar berikutnya adalah malaikat dan juga arwah turun pada malam tersebut. Seperti dalam surat Al-Qadar ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Banyak malaikat yang akan turun pada malam Lailatul Qadar karena banyaknya barokah atau berkah pada malam tersebut. Karena sekali lagi turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membaca Al-Quran,
mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Dan malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Malaikat Jibril disebut ar-ruh dan dispesialkan dalam ayat karena menunjukkan kemuliaan atau keutamaan malaikat tersebut. Kemudian yang berikutnya mengenai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disifati dengan salam. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Yaitu malam tersebut penuh keselamatan, di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain. Juga dapat berarti bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh hal ini menunjukkan keutamaan luar biasa dari Lailatul Qadar. Kemudian yang berikutnya, malam Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan, seperti termaktub dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhil Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajal dan rizkinya. Dan juga akan dicatat pula segala sesuatu hingga akhir dalam setahun tersebut. Kemudian yang berikutnya, keutamaan dari malam Lailatul Qadar adalah dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Beberapa ulama mengatakan bahwa yang dimaksud imanan karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Mengharap pahala dari Allah bukan karena mengharap pahala dari yang lainnya. Ya Allah, ya Rabb kami, mudahkanlah kami meraih keistimewaan malam Lailatul Qadar tersebut dengan bisa mengisi sisa-sisa di bulan Ramadan dengan amalan yang soleh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian khutum sikat ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.